Aturan-aturan dasar turunan. Teorema A, aturan fungsi konstanta dk sama dengan 0. Teorema B, aturan fungsi identitas dx sama dengan 1. Teorema C, aturan pangkat untuk n bulat positif dx pangkat n sama dengan nx pangkat n kurang 1. Selanjutnya di belakang saya ini ada aturan-aturan operator linier. Nah, aturan-aturan ini adalah merupakan teorema untuk memecahkan suatu soal dari turunan. Nah, teorema ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah aturan kelipatan konstanta, yang kedua adalah aturan jumlah, dan yang ketiga adalah aturan selisih. Nah, aturan kelipatan konstanta itu memiliki formula turunannya adalah turunan K dikali Fx sama dengan K dikali turunan Fx. Nah, untuk aturan jumlah yaitu turunan Fx ditambah Gx sama dengan turunan Fx ditambah turunan Gx. Untuk aturan selisih yaitu turunan Fx ditambah Gx sama dengan turunan Fx dikurang turunan Gx. Dan aturan-aturan operator linier. Terakhir, dalam konsep turunan kita mengenal aturan hasil kali dan hasil bagi. Pada tabel tersebut dapat kita lihat ada teorema G dan teorema H. Teorema G adalah aturan hasil kali, formula turunan. Untuk aturan hasil kali, turunan Fx kali Gx sama dengan Fx kali turunan Gx tambah Gx kali turunan Fx. Inti pembuktian untuk aturan hasil kali yaitu menambahkan dan mengurangkan suku pada pembilang limit untuk memfasilitasi pemisahan pecahan, kemudian menggunakan sifat kekontinuan fungsi yang terdiferensialkan, yaitu lim H menuju 0 Fx tambah H sama dengan Fx. Nah, untuk teorema H, aturan hasil bagi. Formula turunan untuk aturan hasil bagi, yaitu turunan Fx per Gx sama dengan Gx kali turunan Fx kurang Fx kali turunan Gx per G pangkat 2 X. Nah, untuk inti pembuktian aturan hasil bagi adalah menyamakan penyebut dan menambahkan serta mengurangkan suku Gx kali Fx pada pembilang limit untuk memisahkan hasil bagi selisih. Baik teman-teman, sekarang kita akan mencari turunan dari contoh soal ini. Nomor 1, Y sama dengan 2 per 3X pangkat 6 diubah dulu menjadi Y sama dengan 2 per 3 dikali X pangkat min 6. Kenapa bisa diubah? Dalam aturan turunan, variabel X akan lebih mudah dihitung jika berada sejajar dengan angka. Maka kita harus mengingat aturan eksponen, yaitu 1 per X pangkat N itu sama dengan X pangkat min N. Maka X pangkat 6 yang berada di bawah, kita pindahkan ke atas akan menjadi X pangkat min 6. Dan hasilnya itu Y sama dengan 2 per 3 dikali X pangkat min 6. Langkah kedua, kita menggunakan rumus turunan, yaitu jika Y sama dengan AX pangkat N, maka Y aksennya itu sama dengan N dikali AX pangkat N kurang 1, dengan N-nya itu min 6 dan A-nya 2 per 3. Maka turunan dari Y terhadap X adalah 2 per 3 dikali pangkatnya, yaitu min 6. Lalu pangkatnya dikurang 1. Setelah dihitung dan digabung, hasil akhirnya adalah Y aksen sama dengan min 4X pangkat min 7. Sekarang nomor 2. Y sama dengan 11X pangkat 4 dikurang 3X tambah 19. Turunan Y terhadap X, kita pecah pengerjaannya menjadi 1 per 1 yang menjadi 3 bagian. Yang pertama, turunan dari 11X pangkat 4 itu 44X pangkat 3. Cara pengerjaannya itu kita kalikan dulu 4 dengan 11 lalu pangkatnya dikurangi 1. Yang kedua, turunan dari min 3X itu min 3. Kenapa? Karena setiap variabel X yang ditulis tanpa pangkat itu sebenarnya memiliki pangkat 1. Jika kita menggunakan rumus turunan, maka akan menjadi min 3X pangkat 1 dikurang 1 yang akan menghasilkan min 3X pangkat 0.
Ingat aturan matematika bahwa bilangan apapun kecuali 0, jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Maka dari itu turunan dari min 3x itu min 3. Yang ketiga, turunan dari 19 itu 0. Karena 19 itu konstanta, setiap konstanta itu turunannya itu 0. Jika digabungkan, semua hasil dari turunan yang sudah kita pecah menjadi 3 bagian tadi akan menghasilkan 44x pangkat 3 kurang 3 ditambah 0. Sehingga turunan dari Y sama dengan 11x pangkat 4 kurang 3x tambah 19 adalah 44x pangkat 3 kurang 3. Pada contoh nomor 3, kita memiliki fungsi Y sama dengan 2/3x kurang 2/3. Kita ubah menjadi Y sama dengan 2/3 X pangkat min 1 kurang 2/3. Nah, kita cari dulu turunan dari 2/3 X pangkat min 1, yaitu hasilnya adalah min 2/3 X pangkat min 2. Ini menggunakan aturan pangkat. Untuk hasilnya, ini menggunakan aturan pangkat. Kemudian kita cari turunan daripada konstanta min 2/3, yaitu 0. Ingat, konstanta hasilnya selalu 0. Maka, turunan dari fungsi tersebut adalah Y aksen sama dengan min 2/3 X pangkat min 2. Selanjutnya, untuk melatih pemahaman kita, di sini ada 3 latihan untuk kita kerjakan sama-sama. Soal nomor 1, di sini ada fungsi Y sama dengan 3x pangkat 4. Soal nomor 2, ada Y sama dengan 5x pangkat 6 kurang 3x pangkat 5 tambah 11 kurang 9. Dan untuk soal nomor 3, di sini ada Y sama dengan 2/5x pangkat 2 kurang 1. Oke, jangan lupa dikerjakan dan jangan lupa untuk kasih jawabannya di kolom komentar.